Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga sehat dan bahagia serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Aib Ermana, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif yang merupakan satu dari 4 mata pelatihan dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan ini disajikan selama 18 jam pembelajaran atau setara dengan 810 menit yang ditempuh selama 2 hari. Latar belakang pengembangan program pelatihan kepemimpinan pengawas adalah berkaitan dengan akuntabilitas jabatan, yaitu kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Akuntabilitas jabatan terkait dengan jabatan, profil jabatan pengawas harus memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi. Yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah kompetensi kepemimpinan yang melayani untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Adapun struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas ini terdiri dari 5 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, agenda aktualisasi kepemimpinan, dan agenda orientasi program. Mata pelatihan membangun tim efektif memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan mata pelatihan lain di dalam agenda 2 kepemimpinan pelayanan, yakni mata pelatihan diagnosa organisasi, berpikir kreatif, dan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengetahui kebutuhan perubahan organisasi melalui kemampuan mendiagnosa organisasi dengan menemukanali masalah utama yang dihadapi organisasi, kemudian mencarikan solusinya, yaitu berupa kegiatan yang kreatif dan inovatif. Dalam melaksanakan kegiatan yang kreatif dan inovatif tersebut diperlukan tim efektif. Tim efektif dibangun dengan memperhatikan tujuan yang jelas, struktur yang berorientasi pada hasil, kompetensi yang relevan, komitmen dan kerjasama tim, serta standar keberhasilan yang terukur. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pemimpin pelayan yang mampu mendorong dan menggerakkan tim untuk mencapai organisasi berkinerja tinggi atau High Performance Organization. Berikut ini saya sampaikan deskripsi singkat mata pelatihan membangun tim efektif dalam agenda 2 kepemimpinan pelayan. Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan kemampuan membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja ASN yang berpartisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik melalui pembelajaran, mereview dan mensintesiskan hasil ceramah efektif dalam pelayanan yang dilanjutkan dengan diskusi esensi bahan bacaan secara mandiri, kelompok maupun klasikal untuk mendapatkan pemahaman awal terkait manajemen tim efektif di organisasi. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan konsep tim efektif, karakteristik tim efektif, serta strategi menumbuhkan tim efektif yang disajikan dengan berbagai metode dan teknik pembelajaran komunikatif melalui ceramah substantif, diskusi contoh-contoh aktual,
dan strategi penerapan substansi pembelajaran dalam dunia kerja ASN sebagai pemimpin pelayan. Adapun hasil belajar yang menjadi tagihan kompetensi mata pelatihan ini adalah peserta mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelayanan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Dengan 4 indikator hasil belajar yaitu 1. Mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. 2. Mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. 3. Menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif dan menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Ada 4 materi pokok yang dipelajari dalam mata pelatihan membangun tim efektif ini, yaitu 1. Analisa ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, karakteristik tim efektif. Dan yang keempat, strategi menumbuhkan tim efektif. Strategi pembelajaran, masing-masing materi ini disajikan dengan pendekatan andragogi atau pendekatan orang dewasa dengan menggunakan variasi metode yang relevan. Pembelajaran didesain menjadi 4 desain pembelajaran sesuai materi pokok yang dipelajari. Desain pertama adalah strategi penyampaian materi pokok analisa ceramah tim efektif dalam pelayanan. Ini disampaikan selama 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, sharing pendapat, diskusi kelompok, dan paparan kelompok. Kegiatannya adalah, pertama, fasilitator menyampaikan materi ceramah tim efektif dan peserta menuliskan poin penting yang merupakan esensi ceramah pada kolom di lembar isian yang dibagikan sebelumnya. Tahap berikutnya adalah memfasilitasi curah pendapat tentang esensi ceramah tim efektif. Kemudian, peserta melakukan diskusi kelompok tentang analisis proses, substansi, dan hasil ceramah, serta menuliskan hasil diskusi pada kertas flip chart. Yang berikutnya, peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, peserta diberi tugas untuk menuliskan pembelajaran atau lesson learned, ceramah tim efektif, dan strategi penerapannya dalam dunia kerja. Sebagian peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelajaran atau lesson learned, kemudian fasilitator memberikan tanggapan dan penguatan. Desain kedua adalah strategi penyampaian materi pokok tim efektif dalam pelayanan. Disampaikan selama 4 jam pembelajaran atau 180 menit. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan window shopping. Langkah-langkahnya yaitu fasilitator menyampaikan pengantar materi tentang tim efektif dalam pelayanan, kemudian membagi peserta menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok mendapatkan lembar tugas berdasarkan sub materi pokok. Kelompok pertama, pengertian tim efektif. Kelompok kedua, tahapan membangun tim efektif. Kelompok 3, komposisi tim efektif. Dan kelompok 4, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Serta kelompok 5, kolaborasi tim sukses dan efektif. Ketiga, kegiatan peserta untuk melakukan diskusi kelompok sesuai kertas tugas yang dibagikan dan menuliskan hasil diskusi pada kertas flip chart. Selanjutnya, peserta melakukan window shopping dengan bimbingan dan pengawasan oleh fasilitator. Nah, langkah kegiatan window shopping yaitu setiap kelompok memasang kertas flip chart hasil diskusi di 5 titik di dalam kelas. Kemudian setiap kelompok membagi tugas. 1 orang menjadi presenter yang menjaga stand atau kertas kerja kelompok, dan anggota lainnya berbelanja informasi kepada kelompok lain. Peserta secara bergiliran melakukan sharing and carrying informasi antar kelompok. Penjaga stand mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pengunjung boleh menanggapi, menyanggah,
memberi masukan kepada kelompok presenter dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari kelompok yang dikunjungi. Pengunjung memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok presenter yang dikunjungi. Setelah selesai kegiatan window shopping ini, semua peserta kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian merumuskan hasil window shopping. Kemudian, fasilitator memberikan tanggapan, koreksi, dan penguatan terhadap hasil window shopping tentang tim efektif dalam pelayanan. Nah, desain yang ketiga adalah strategi penyampaian materi pokok karakteristik tim kerja efektif. Ini disampaikan selama 5 jam pembelajaran atau 225 menit. Metode yang digunakan, ceramah interaktif, diskusi kelompok, mind mapping, presentasi kelompok, dan diskusi kelas. Langkah-langkahnya, fasilitator menyampaikan pengantar materi tentang karakteristik tim efektif. Kemudian membagi peserta menjadi 5 kelompok, dan kepada masing-masing kelompok diberikan kertas tugas untuk membuat mind mapping materi karakteristik tim efektif dengan menelaah modul dan sumber belajar lain yang relevan. Kelompok 1, tujuan tim yang jelas dan menggugah, dan struktur tim yang berorientasi hasil. Kelompok 2, tim yang kompeten. Kelompok 3, komitmen bersama dalam tim kepemimpinan yang berprinsip. Kelompok 4, iklim kerjasama yang kondusif dan dukungan dan penghargaan dari pihak luar. Kelompok 5, standar ukuran keberhasilan tim. Selanjutnya, fasilitator memfasilitasi peserta di dalam kelompok untuk menelaah modul dan sumber belajar lain yang relevan. Peserta melakukan diskusi kelompok untuk membuat mind mapping sesuai kertas tugas yang dibagikan dan menuliskannya hasil diskusi itu pada kertas flip chart. Fasilitator memfasilitasi presentasi hasil diskusi kelompok. Kemudian dilakukan diskusi kelas untuk menanggapi kelompok presentasi, dan terakhir fasilitator memberikan tanggapan dan penguatan. Desain yang keempat adalah strategi penyampaian materi pokok, strategi menumbuhkan tim efektif. Ini disampaikan selama 6 jam pembelajaran atau 270 menit. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, role play atau bermain peran, peer assessment atau penilaian sejawat, dan curah pendapat. Langkah-langkahnya, pertama, fasilitator menyampaikan pengantar materi tentang strategi menumbuhkan tim efektif. Selanjutnya, membagi peserta menjadi 5 kelompok, memberikan petunjuk dan penugasan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi guna membuat naskah skenario role play atau bermain peran mengenai strategi menumbuhkan tim efektif dengan menetapkan salah satu unit kerja peserta dalam kelompok sebagai model. Kelompok pertama membuat naskah skenario role play tentang strategi menyusun tujuan tim dan strategi menyusun struktur tim. Kelompok 2, strategi mewujudkan tim kompeten. Kelompok 3, strategi meningkatkan komitmen tim. Kelompok 4, strategi membangun kerjasama yang kondusif dan strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Kelompok 5, strategi meningkatkan standar keberhasilan. Selanjutnya, masing-masing kelompok melakukan kegiatan role play secara bergiliran. Kelompok yang tidak atau belum melakukan role play bertugas sebagai observer untuk memberikan penilaian sejawat atau peer assessment kepada kelompok yang sedang tampil. Sedangkan setelah selesai semua kelompok tampil, maka penilaian hasil peer assessment ini direkap di flip chart atau di whiteboard. Peserta atau kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Terakhir, fasilitator memberikan ulasan dan penguatan. Berikutnya, setelah selesai kegiatan semua, maka dilaksanakan penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, fasilitator mengajak peserta untuk bersama-sama membuat rangkuman atau merangkum materi yang telah dipelajari,
Kemudian melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum meliputi penguasaan konsep, membangun tim efektif, karakteristik tim efektif, dan strategi menumbuhkan tim efektif, serta bagaimana implementasinya di tempat tugas. Evaluasi ini melengkapi portofolio dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, di mana sudah ada lembar isian pada saat menuliskan poin-poin dari ceramah tim efektif. Kemudian juga ada portofolio dari naskah skenario role play yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu menutup dengan melakukan refleksi kegiatan serta memberikan apresiasi kepada peserta. Diakhiri dengan doa penutup serta ucapan terima kasih dan salam. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan strategi pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif yang menjadi bagian dari agenda 2 kepemimpinan pelayanan. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan kualitas pelatihan sehingga menjadi energi positif bagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dalam membentuk dan mengembangkan tim efektif di instansinya masing-masing. Sekian dari saya, Aib Hermana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.